tunggu lagi. Atau sama kita mau mulai jam berapa? Sekarang aja atau nunggu lagi? Kalau Bim, teman-teman yang lain. Halo, Oh, mungkin masuk. berapa? Jam 16 lewat lewat 8 kali ya? Lewat 8. Boleh. Ya, atau gimana? Oh ya, oke. Mungkin lewat 8 langsung mulai aja. Oke. Rodik mungkin bisa Udah langsung lewat mulai kali ya? 08 ya. Oke, Ya, Bim. oke. Sip ya. Oke, mungkin ini udah sempat di-share ya link Jamboardnya gitu. Nah, mungkin kita mulai aja. Suara gue kedengaran jelas kan ya? Rodik. Oke, thank you, Bim. Perkenalkan, nama gue juga, Tanah 2020. Dan gue bakal ngisi asistensi Alin untuk teman-teman ya. Nah, ini kan buat UAS Alin. Mungkin cerita dulu materinya tuh kira-kira sekitaran apa aja gitu. Yang pertama ada ruang vektor umum, itu ada ruang hasil kali dalam, ada nilai eigen vektor eigen, sama ada transformasi linear. Nah, kalau ruang vektor umum itu mungkin teman-teman udah familiar juga ya. Ada pembahasan linear, ada basis sama dimensi, ada row space, column space, null space, sama range sama nulitas. Nanti tipe soalnya tuh biasanya ini tentang ini subset himpunan bagian dari sekian-sekian ya. Itu nanti udah bisa dicek lagi apa? Mungkin bisa kalau masih ingat atau dicek soalnya nanti kita bahas. Ini paling kalau di bagian itu yang bakal agak lama kalau misalkan kita harus nembus Jordan ya 4 kali 4 atau berapa. Nah, terus ada ruang hasil kali dalam. Ini tergantung ya. Kalau bisa mungkin kalau inner product hasil kali dalam itu nanti teman-teman bakal belajar teorema-teoremanya ya. Terus nanti diuji aja. Nah, terus ada ortogonalitas, ada ortonormal juga sebenarnya. Pas ortogonal ada Gram-Schmidt proses sama ada perubahan basis. Nah, sebenarnya ruang hasil kali dalam ini bakal lebih gampang dijelaskan sama yang ruang vektor umum, sama ruang hasil kali dalam itu bakal lebih gampang dijelasin kalau misalkan kita bayanginnya mereka tuh kayak apa grafik ya di visualisasi gitu. Nah, nanti bakal dijelasin juga waktu bahasan soal ortogonalitas tuh maksudnya apa, ortogonal itu gimana. Nanti ada kayaknya di soal ada proses Gram-Schmidt ya. Nanti sekilas aja kalau ada sama ada perubahan basis juga mungkin yang cukup panjang gitu. Nah, lanjut yang materi ketiga itu ada eigenvector sama eigenvalue gitu. Eigenvector ini nanti kita cari nilainya, nanti ini gimana dipakainya buat diagonalisasi. Nah, ini mungkin kalau sekarang tuh nggak kebayang dipakai buat apa, tapi nanti coba ini ngejala apa ada step by step pengerjaannya tuh harus jelas. Nah, terus ada transformasi linear umum, nanti gimana prosesnya, ada channel sama range, ada transformasi linear sampai inverse-nya.
sama terakhir similaritas. Nah, ini masing-masing soal kemungkinan seperti ini, dan mungkin buat yang perlu di take notes dalam dalam pengerjaan UAS Alin ya, itu tuh waktu angkatan kita ya, kalau nggak salah Bim, itu tuh banyak yang nggak selesai satu soal gak sih? Satu soal, dua soal, gara-gara Ya. panjang banget gitu. Jadi kita tuh waktunya kemarin 100 menit, 6 soal, dan 6 soal tuh panjang-panjang. Nah, cuman setelah kemarin gua cek dan coba pikirin lagi, sejujurnya bisa loh kita kerjainnya itu tepat waktu ya. Cuman artinya kita nggak usah nulisnya kebanyakan, jadi kita sebagian aja kita tulisnya secukupnya gitu. Nah, lanjut mungkin kita langsung bahas soal aja, masuk ke soal. Ke soal UAS tahun 2020-2021. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini masuk materinya itu masuknya materi ini yang gue buka bener ini kan ya, Jamboard kan. Takutnya malah kebuka satunya lagi. Bener kok, Jamboard. Oke, siap. Oke, nah yang pertama ini tentang ruang vektor. Nah, jadi teman-teman mungkin buat bantu bayangin ya, tentukan subset himpunan bagian dari S yang jadi basis dari ruang yang rentang yang dispan oleh S. S sama dengan nanti bagian isinya ini ya, banyak subset himpunan dengan U sekian, 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 sekian. Nah, mungkin step by step ngerjainnya udah di kanan, nanti teman-teman juga bisa coba sendiri atau bisa dicek di Bitat kalau yang bingung. Cuman yang mau coba gue jelasin itu biar kebayang ini maksudnya apa gitu. Nah, di sini itu apa sih kayak ruang vektor sama subset himpunan itu maksudnya melambangkan apa gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah ingat juga kalau belajar tentang ada ini, ada null space, row space, sama ada dimensi juga nanti nullitas gitu kan. Nah, cuman yang mau di point out di sini mungkin teman-teman bisa bayangin subhimpunan yang di basis itu apa gitu. Nah, enaknya tuh pakai contoh tuh ruang 3 dimensi ya yang kita umum, diagram kartesian. Misalkan kayak gini, ini ada X, ada Y, ada Z. Yang arah panah itu dia positif artinya. Nah, sebenarnya ini loh, kalau aku tanya, kira-kira subset himpunan yang jadi basis dari ruang 3 dimensi, ruang diagram kartesian ini apa gitu. Sebenarnya yang kita umum terkenal itu dia ada punya subset S, kan sebenarnya vektor I, vektor J, sama vektor K kan. Nah, kalau I itu dia 100 kan. Kalau J itu 1010. Kalau K itu apa? Dia 001. Nah, jadi ya kalau teman-teman biar kebayang dikit kayak, oh, jadi basis itu sejujurnya ngelambangin misalkan pada satu dimensi, salah satu dimensinya itu dia kira-kira nilainya berapa gitu dalam satu. Jadi kalau misalkan ada, mungkin juga kebayang juga nanti ada materi ditanya kira-kira bagaimana vektor ini jika dinyatakan dalam basis apa gitu kan. Jadi makanya kan suka ada, kita misalnya punya vektor I gitu. I. Nah, kalau I itu dia lokasinya di, misalkan anggaplah ini 205 gitu kan. Artinya kan I dinyatakan dalam ini kan artinya 2I tambah 5K kan. 0 si J-nya 0. Nah, itu juga dilakukan yang sama buat hal-hal lain ya. Buat bisa dilakuin buat vektor lainnya. Nah, kita juga bisa nih basisnya kita ubah-ubah gitu. Basisnya kita ubah-ubah. Misalnya kita pengen ubah basis di bentuk lain. Nah, ini nanti dibahas di materi bab berikutnya sebenarnya, yang vektor pengubah basis. Misalnya ubah basis jadi apa gitu, 1, 2, 1 gitu. Ini mau jadi apa? Ini yang jadi apa? Selama syaratnya terpenuhi itu nggak masalah gitu. A, B, C, D, E, F gitu ya. Di mana syaratnya itu adalah antara subset yang menjadi basis ini dia harus harus saling ini ya, kalau nggak ingat gua tuh dia harus saling ortonormal, saling ortogonal, jadi dia harus bisa ortonormal. Nanti dijelasin di slide berikutnya. Nah, oke, kalau soal ini gimana cara ngerjainnya? Sebenarnya cukup kita tulis 3 step gitu. Kayak kalau dari dosen gua gitu yang tahun lalu dia bilang sebenarnya untuk aljabar linear ini kita dibanding nilai perhitungannya lebih menilai ini
mekanisme perhitungannya step by step-nya. Oh, kalau ada masalah begini dikerjakan step by step bagaimana. Nah, kalau soal spread ini sebenarnya 3 step utama. Yang pertama kita tulis dulu, diketahui ini pasti jelas umum, ruang vektor S sama subsetnya. Nah, yang kedua kita harus buktiin. Jadi buat nyari tahu kira-kira mana mana yang ini ya, mana yang menjadi basis itu ini basis dia harus span di ruang ini ya, sorry, ya span di ruang ini itu dimanain. Nah, syaratnya itu, aduh lupa gue tulis. Syaratnya span, nanti ada dijelasin juga. Ya. Itu kan sering dibilang ya, oh maka dia bebas linear atau span gitu. Jadi cara buktinya itu memang kita harus buktiin null kalau matriks tersebut di null space kan, misalkan ada matriks A, kita buat di X dengan 0, itu nanti nanti bisa di akhir cek uji determinan sama dengan 0 gitu kan. Nanti ini dibuat jadi matriks low echelon form. Nanti ini kita cari determinannya. Dia kalau nggak sama dengan 0, dia bebas linear. Maksudnya itu apa? Kalau misalnya dia sama dengan 0, itu maksudnya dia habis bebas linear. Dia pertama bebas linear. Karena dia bebas linear, dia span. Span di A. Span itu merentang. Jadi dia itu bisa digambarin jadi grafik yang gue gambarin sebelumnya gitu. Oke. Nah, mungkin yang perlu kalian yang agak lama di soal ini ya, itu buat ini ya, buat cari low echelon formnya gitu. Jadi kalian bisa pakai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, teman-teman kalau misalkan Gauss-Jordan itu kan dia tantangannya waktu ya biasanya ya. Itu mungkin karena ini karena online sih, sebenarnya kalau offline nggak bisa gitu. Karena kalau online itu kalian boleh aja cek dulu di kalkulator hasilnya benar apa enggak. Nanti terus kalian coba hitung sendiri, step by step-nya nggak masalah beda, tapi kalau ujungnya sama, itu nggak masalah. Nah, sejujurnya kan kalau di diktat itu dia ini ya, apa dicari matriks basisnya ya, pakai nilai ini. Nah, sebenarnya kalau ini yang ditanya di sini kan nggak ditanya matriks, nggak ditanya matriksnya, yang ditanya cuma kira-kira subhimpunan mana yang jadi basis gitu. Nah, itu kalian cukup lihat aja kira-kira kira-kira aja yang di ini yang di hasil low echelon formnya. Yang di sini ya di low echelon formnya itu mana aja yang jadi pivot gitu. Di sini kan ternyata yang jadi pivot itu subhimpunan yang U1, U2 sama U3 ya. Nah, jadi basis DRS itu adalah U1, U2 sama U3. Ini kalian boleh nulisnya kayak gini aja gitu. Ini cukup menghemat waktu. Kira-kira gitu nomor satu. Kalau mau dikerjain gimana? Udah kalian kalau sekarang mungkin coba ini ya di asistensi ini kita coba jelasin cara-caranya aja. Nanti kalian coba latihan lagi sendiri di sini atau mungkin kita bisa diskusi ada pertanyaan soalnya. Mungkin langsung next nomor 2 ya atau ada pertanyaan nggak di sini buat step by step-nya. 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada kita harus ke next nomor 2 gitu. Yang nomor 2 di sini soalnya kita di ini ya matriks pengubah basis gitu ya. Nah ini tuh ini agak mirip sama linear sebenarnya, tapi nggak, ini masih pengubah basisnya aja. Seperti yang gue ceritain tadi di slide sebelumnya, kita bisa aja ngubah apa, kita bisa punya basis ini, kita bisa aja ubah ke berikutnya, ke bentuk lain ya. Cuma harus punya syarat. Nah ini di sini tempatnya. Jadi kalau misalnya punya dua basis sama-sama di dimensi 3 ya, R3 itu dimensi real 3 gitu. Yang pertama tentuin, oh matriks transisi basis dari B aksen ke B. Dari B aksen ke B gitu. Dengan sekian B itu bentuknya sekian, B aksen itu sekian, B itu sekian. Jadi penggambarannya, oh awalnya ada
ada ini nih, ada ini ruang gitu. Ada ruang vektor, ini namanya ruang vektor. Habis itu dia punya basis sekian, nah mau kita ubah nih. Nah, itu untuk mengubahnya bisa dikali matriks mengubah basis. Nah, itu yang kita cari di A. Nanti yang B dicoba gitu. Misalkan kita punya vektor di B aksen, vektor di B aksen mau kita ubah ke di ini pakai basisnya B gitu, dari basis B aksen di B. Ini kira-kira gimana gitu kan. Oke. Nah, ini sebenarnya ada stepnya langsung buat tulis di persamaan gitu ya. Jadi yang pertama itu, yang A itu kita nyari matriks transisi basis ya dari B aksen ke B. Itu aksennya ketinggalan. Nah, cara pertama kita harus nulisin basis dari masing-masing ruang vektor dulu kan. Di ruang vektor B aksen, itu basisnya misalnya nyatain jadi U1, U2, U3. Di B nyatain jadi V1, V2, V3 gitu. Nah, terus kita juga kita juga tulisin. Kita ubah jadi ini matriks subinputannya. Habis itu nanti kita cari tahu nih matriks bawah transisinya tuh kita nyatainnya P dari B aksen ke B gitu. Nah, sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama tuh pakai ini ya, pakai persamaannya langsung ya. Dia sifatnya itu ya udah kalau gitu matriks subhimpunannya si B aksen di inverse dikali matriks himpunannya si B itu itu hasilnya jadi matriks matriks apa namanya? Matriks transisi basis. Ini sebenarnya kalau pakai kalkulator ini lebih cepat sih. Nah, cuman masalahnya kan ini ya nyari inverse 3 kali 3 tuh lumayan lama nggak sih? Nyari inverse lumayan 3 kali 3 harus ditranspos dulu, harus dicari determinan masing-masing. Itu menurut gua skip dah gitu pakai cara itu. Kecuali berani gitu naruh nyari A inverse dia muncul gitu dari kalkulator kan nggak boleh gitu. Karena harus harus kalian tulis step by stepnya yang lebih jelas. Nah, buat yang nomor 2A ini gue lebih suka pakai cara yang yang ditulisnya di diktat sama si Bima. Jadi eh, kita nyari nyari istilahnya nyari penyusunnya dari matriks transisi tersebut gitu. Kalau kita misalkan matriks si transisi bas itu jadi punya subhimpunan juga gitu kan, ada 3 subhimpunan. Jadi kita cari subhimpunannya masing-masing. Jadi kita nyatakan ya sebagai W1, W2 sama W3. Kita nyari W1, W2 sama W3-nya itu pakai persamaan ya. Jadi kita buat persamaannya kok kayaknya gue tulis ulang dulu deh. Gue tulis. Nih, kita buat persamaannya udah gue tulis ternyata. Jadi misalkan ada matriks ini ya, subinput DB-nya U1 ya, UI. UI itu I-nya itu 1, kayak 1, maka dia sama dengan V1 dikali KI1 ditambah V2 kali KI2 ditambah V3 dikali KI3 gitu. Jadi kita buat persamaannya dari persamaan ini kita nyari si nilai K-nya gitu. Ada bentuk lainnya lebih bagus ya, ada deh harusnya. Jadi kita misalkan ada UI1, UI2, UI3 sama dengan ini Mbak geser dulu. Coba patch baru aja.
matriks UI, UI1, UI2, UI3 sama dengan P1 P11 tambah V21 tambah V31 PN1 V2 V12 tambah V22 tambah V32 tambah VN2 V13 tambah V23 tambah V33 tambah VN3 dikali K1, K2, oh enggak, KI1, KI2, KI3. Ini UI, ini KI. Ini KI, salah. Ini W. Itu nyatain dalam W aja sih, biar lebih konsisten. Nah, ini cara apa? Cara alternatifnya. Jadi kita jumlahin semua, habis itu kita cari nilai K-nya. Oh, ini caranya bisa dilihat di diktat ya. Ini jauh lebih sebenarnya nggak tahu sih panjang atau singkat. Cuma kayak gue nggak tahu lebih lebih apa namanya lebih singkat mana, nyari inverse atau nyari sistem persamaan linear yang banyak kayak tadi gitu. Cuman yang gue yakin lebih nggak ya kalau gue pribadi tuh lebih nggak males gitu buat persamaan aljabar biasa dibanding harus gambar-gambar matriks yang banyak. Itu jauh lebih ini sih, jauh lebih singkat buat gue gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih suka gambar matriks itu tuh lebih, ya boleh pakai inverse-nya aja. Nanti dari situ nanti kita dapat ya, dari sini dapat W1 nih, dapat W1, W2, W3, nanti tinggal kita masukin aja. Jadi matriks transisinya itu disusun dari W1, W2 sama W3. Kalau ada lebih banyak lagi ya saya WN gitu bisa. Nah, yang B gitu, jika diketahui VB aksen 1, 3, tentukan VB, jelaskan jawaban Anda. Nah, ini bisa tinggal pakai teorema yang ini gitu. Pakai teorema yang atas, itu artinya tinggal dikaliin aja. Jadi teoremanya itu misalkan kita punya V dalam basis Y sama dengan di itu mau kita ubah mau kita ubah V dari basis X kita ubah ke V ke basis Y. Itu carinya vektor di Y itu sama dengan matriks transisi basis dari X ke Y dikali matriks di X-nya. Jadi tinggal dikaliin aja ya matriksnya itu. Kalkulasi matriks ya gue yakin kalian udah bisa lah. Tinggal dimasukin aja. Ini dua soal ini cukup mudah ya, cuman ya tadi seperti dibilang dalam di UAS ini tuh yang jadi masalah adalah nulisnya gitu. Gimana caranya biar efisien? Karena ada 6 soal lumayan panjang-panjang. Next kita lanjut nomor 3 gitu. Nomor 3 ini dia materinya hasil kali dalam gitu kan. Nah, kalau hasil kali dalam ini kebetulan untuk yang UAS yang kemarin itu ini agak ini ya apa? Ini typo nggak sih soalnya? Ditanya harusnya apakah apa ini kosong. Itu merupakan hasil kali dalam pada M22 atau bukan gitu. Nah, sebenarnya kalau uji hasil kali dalam aja itu ini kita turut perhatian ketahui terus ya udah kita uji aja ada
ada aksiomanya gitu. Sebenarnya kalau yang aksioma yang ada tiga, yang biasanya dites cuma 3 aksioma utama, yang eh, inner product dari UV itu sama dengan inner product dari VU. Jadi kalau nilainya kita tukar, itu hasilnya tetap sama. Nah, lanjut yang kedua itu U ditambah V, W sama dengan UW tambah V, W. Inner product dari ini. Nah, ini tinggal diuji, dimasukin, nanti caranya bisa lihat di chat, nanti gue tulis ulang untuk soal ini. Yang ketiga itu kalau misalkan dikali konstanta, salah satunya ya, nggak harus dua-duanya, itu sama aja kayak misalkan U-nya itu dikali sebuah konstanta terus cara produknya sama V. Itu hasilnya harus eh, sama kayak konstanta tersebut dikali hasilnya produk dari U sama V-nya. Nah, ini memang apa caranya itu harus dihitung gitu. Ya. Ya coba sifat yang pertama seperti di aja. Kalau dia mau nyoba ini boleh. Maksimal poin 1. Coba AB sama dengan ya, gitu. Gimana dari produknya AB itu terus A tambah B. Artinya kalau AB kan itu transpos A tambah BP. Sedangkan A tambah B. Nah, itu tes BA itu artinya sama dengan transpos ini kebalik ini ya. Transpos B tambah sebenarnya nggak memenuhi nggak sih? Gue lupa. Tapi kayaknya iya. Ingat gue ya. Cek lagi. Gara-gara ini BTW kalau kalian butuh summary ya, kebetulan di ini di gua nge-share diktat juga di Jamboardnya itu ada diktatnya dari TI. Dia kebetulan ngasih apa? Ngasih summary-nya cukup lengkap buat semua materinya. Ini mungkin ngambilnya dari PPT dosen sih, cuman istilahnya kayak PPT dosennya itu udah udah dirangkumin sama teman-teman. Tapi kalau misalkan dia ini bisa koreksi ya, seingat gua begini, jadi nggak terpenuhin. Uji aksioma 2, U tambah V sama dengan UW tambah V vektor apa V sama W. Nah, di sini itu dia
eh, kita tambahin aja variabel C misalkan atau variabel V itu kalau misalkan sama artinya kalau misalkan sama artinya dia terpenuhin, kalau enggak gitu. Ya, coba kita cek ya. Artinya U tambah V A tambah V B sama dengan eh, tambah V. Dari awal ditulisinnya pakai variabel yang sesuai sama soal aja, biar biar gak salah. Oke, tambah V. Ini lanjut kita coba artinya transpose dari A plus V A plus V tambah transpose. Kalau AB kan udah jelas di atas. Kalau V harusnya gue ngerjain soal jangan di sini ya. Gue kerjanya di slide berikutnya. Transpose dari VB artinya kan transpose dari V tambah B transpose. Nah, PR V tambah RV HRBT. Sedangkan PT tambah B. A transpose tambah B. B sama A, ini A harusnya, sorry. Maka B transpose tambah ini artinya nggak sama kan ya, yang aksiom itu nggak terpenuhi, yang C ini sama dengan oh, transpose tambah B sama dengan A transpose tambah B transpose tambah B. Ini hasilnya begini, ini tuh terus yang AB-nya tadi apa, transpose AB itu dia A transpose sama B.
Dan artinya VB tambah AB kan dia 2B tambah A transpose tambah V transpose. Sedangkan kalau di sini dia A transpose tambah B. Beda B ya, jadi nggak terpenuhi aksioma, dua aksioma nggak terpenuhi. Terus lanjut, gimana kalau dua aksioma nggak terpenuhi? Apakah kita harus memenuhi apa? Harus coba aksioma terakhir itu? Ya idealnya harus dicoba semua sih. Eh, tapi kalau misalkan mau hemat waktu sih sebenarnya kita bilang oh karena satu dari tiga aksioma sudah nggak terpenuhi ya udah artinya enggak gitu. Tapi nggak apa-apa nih buat contoh aja kalau misalkan mau pakai terakhir ya K B dengan transpose dari KA, cobanya terakhir itu aksioma 3 K kan KB udah ada, AB-nya udah ada, jadi kita coba sama dengan KAT ditambah KA. Sedangkan kalau KAB itu dia sama dengan transpose dari KA terus ditambah B transpose sama dengan K transpose ditambah B. Sini beda ya. Di sini kita bisa bilang ketiga aksioma tidak terpenuhi. Maka bukan inner product hasil kali dalam dari M22. Kita bisa jawab kayak gitu di soal ini. Kalau aku nyaranin sih sebenarnya kalau misalkan kalian mau ngirit waktu ya, kalau kalian mau ngirit waktu dari tiga aksioma, kalau udah salah satu aja nggak terpenuhi ya. Ini tips saja, tips hemat waktu. Salah satu aksioma nggak terpenuhi, somehow gitu kalian nemu mana yang nggak penuh nggak terpenuhi kan. Oke, nggak usah uji sisanya. Nggak usah uji sisanya, habis itu kalian langsung kelarin apa langsung simpulin aja oh jadi dia bukan gitu. Itu bakal menghemat waktu kalian banget. Paling itu buat yang inner product yang uji aksioma. Terus kita lanjut ya, lanjut tentang ini ortogonalitas sama sebenarnya tentang diagonalisasi sih, tapi siapa ortogonal. Nah, tapi biar lebih enak mungkin mau jelasin sedikit tentang ini tentang tentang basis ortogonal sama ortonormal ya. Sebenarnya ortogonal itu gampangnya kita bilang dia saling menyiku gitu. Artinya kalau misalkan antara dua vektor itu ortogonal, maka sudut antara dua vektor tersebut 90 derajat gitu. Nah, kalau ortonormal tuh gimana gitu? Kalau ortonormal itu artinya misalkan kita punya tiga vektor, apakah mereka bertiga ortonormal? Itu syarat utamanya ada dua sebenarnya. Pertama itu mutually ortogonal. Makanya kalau nyari ortogonalitas kan kita harus nyari ortogonalan dari ini ya masing-masing subsetnya ya. Itu kalau misalnya tiga saling menyiku diuji, oh ya udah artinya mereka itu bisa dibilang ortonormal. Walaupun syarat vektor normal itu umumnya dia nilainya satu. Vektor normal itu bentuknya kayak gini. Misalkan dari V1 ya, normal dari V1 itu ada garis dua dalam dalam kurung garis dua. Ini dia
normal dari V1 maksudnya. Nah, mungkin buat nomor ini tentukan nilai X dan Y yang sedemikian sehingga matriks A dapat diagonalkan secara ortogonal. Dan tentukan juga nilai P, matriks yang mendiagonalisasi ortogonal matriks A tersebut. Nah, jadi syarat diagonal ortogonal itu yang pertama, dia square matrix N kali N. Dia yang kedua punya set N eigenvektor yang ortonormal. Lalu yang ketiga itu dia simetris. Maksudnya simetris itu ada selain square, dia juga nilai apa A, nilai matriks biasanya itu sama kayak bentuk matriks transposnya. Nah, jadi misalnya yang di sini, kalau soalnya kayak yang di nomor UAS tahun lalu yang A sama dengan sekian ada X sama Y-nya. Nah, cara paling gampangnya itu kita nggak usah buat persamaan macam-macam ya, langsung uji aja. Oh ya udah, diuji bentuk simetrisnya gimana. Misalkan sini A sama A itu sama dengan AT. Jadi kita buat transposnya, kita samain, nanti ternyata kalau kita coba, misalkan ya, kalau dicoba nanti kita bisa nemuin dari nilai X sama Y-nya. Nah, mungkin di soal yang ini ya, yang agak panjang itu nyari matriks P-nya gitu, nyari matriks yang transisinya gitu. Sebenarnya ini kan sama ya, notasinya kayak yang nomor satu tadi. Nomor satu kan apa nomor dua? Ya nomor dua, sorry. Nomor dua tadi itu matriks transisi gitu, transisi basis yang lumayan panjang. Nah, kebetul. Jadi caranya caranya ini. Tapi kalau kalau di sini karena konteksnya diagonalisasi, ini buat tulisannya deh. Uh, Sebenarnya maksudnya apa ini? Misalkan kita punya matriks P, ada matriks A, ada P-1, habis itu sama dengan D. Nah, sebenarnya kalau konteksnya di sini itu di materinya ini itu sebenarnya bab ini eigen value sama eigen vector. Itu kita bisa bilang akan tukar gue ya, min satu dulu. Kita bisa bilang kalau matriks P ini, oh iya, itu, gue kira, gue baru tahu penghapus sama pensil di itu juga berlaku di semua aplikasi kalau di Apple Pencil. Kita lanjut. Nah, sebenarnya kita bisa punya matriks A yang matriks referensinya. Sejujurnya kita bisa bilang D itu tuh isinya matriks diagonalnya isinya apa gitu. Matriks diagonal kan diagonal itu kan bisa ada segitiga di ini ya, yang garis miringnya ya. Nah, matriks diagonal itu artinya yang keisi itu cuma diagonalnya doang gitu. Kalau matriks bias kan matriks diagonal satu yang lain nol kan. Nah, kalau misalnya asumsi dikali tiga, jadi isinya itu adalah, jadi kalau ada matriks A yang misalkan dikali sama sesuatu matriks pengubah basis, itu hasilnya bakal mat, ini matriks yang isinya nilai eigen dari si A. Lambda 1 sampai lambda 3 itu nilai eigen dari A. Jadi kalau P itu misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu isinya P1, P2, P3 ini isinya eigen vektor.
Nah, ini susunannya tergantung ini ya. Dari D-nya itu kalian nyusun si nilai eigen value-nya gimana, kalau di P itu eigenvektornya gimana. Jadi karena sifat dari apa si P sama si D-nya seperti itu, cara nyarinya adalah kita nyari eigenvektor dari A. Nah, eigenvektor dari A itu bisa kita cari kalau misalnya kita nemu eigen value-nya. Nyari eigenvektor kan ini ya, zeta min lambda i. Lambda i itu matriks identitas, isinya matriks matriks diagonal, di diagonalnya satu semua nilainya gitu. Dengan nol. Nah, nanti ini dapat nih ya, biasanya dapat persamaan kuadrat gitu. Dapat persamaan kuadrat, habis itu kalian nyari nilai lambda satu sampai lambda berapa yang ada di sana. Bisa nggak dua eigenvektor sama? Jadi iya bisa gitu. Jadi kalau misalkan setelah didapat kita cari dan ternyata ada nilai eigenvektor yang sama, jadi kayak ada yang lambdanya dua tuh ada dua gitu. Ya, itu bisa aja. Nanti biasanya kalau diuji ya, itu nanti ada dua eigenvektor juga. Itu biasanya. Bisa juga enggak. Belajarnya di alih lanjut itu nanti. Tapi kalau sekarang asumsinya gitu aja. Biasanya ada. Nanti habis dapat nilai eigen value-nya, nanti kita cari eigenvektornya gitu. Caranya gimana? Kita dari dapat lambdanya kan, dapat eigen value kita masukin aja. Kita masukin kan. Jadi A min lambda n, misalkan kita punya ada sekian terus dikali P sedang 0. Jadi kita kita kurangin dulu si matriks A tersebut, yaitu MDNI, salah salah nulis. MDNI, nah gini benar. P ini matriks ya. MP ini matriks, P ini vektor atau matriks sama ya. Dengan 0. PN. Nah, mantap. Nanti dari sini kita bisa dapat nih, kalau di sini kan dia soal 3 kali 3. Kita bisa dapat 3 eigenvektor juga. Nanti dari sini kita hitung terus sampai 3 kali. Nanti dapat kumpulan dari vektor eigennya. Nah, ini tapi ya itu gimana caranya kalau misalkan dari satu eigenvektor bisa dapat apa namanya? Dua bisa dapat dua variabel gitu. Nah, itu kita coba hitung aja kali ya biar lebih kebayang dari soal ini. Eh, mana ya? Kita coba hitung dulu dari pertama. Asal A transpose dan tidak dapat A-nya itu min 1 X 0 dua Y 001 sama dengan ditranspos, artinya ini yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris, min 1 2 0 X 2 0 0 Y 1 gitu kan. Di sini dia jadi kayak gini, cek Y-nya sama dengan 0 kan, artinya di sini si X-nya di sini 2, X-nya di sini kedua, X sama dengan 2, jadi A yang benar itu min 1 2 0 2 2 0 0 0 1. Nah, terus kita nyari eigenvektornya yang A ya. B cari eigenvektornya beta min lambda i sama dengan 0, artinya cari lambda i-nya. A min lambda i, A min lambda i kan artinya min 1 min lambda, ini dia 2, ini 0, ini 2 min lambda
nol, ini nol, nol, 1 min lambda, garis ini. Nah, ini sama dengan, ini bebas cara determinannya ya, bisa boleh pakai sarus, boleh pakai cara lainnya. Tapi paling gampang itu kita, gue lupa nama caranya apa ya. Tapi kita cari, kita pilih salah satu row atau column yang dia paling baik nol, terus kita cari determinannya 2 kali 2 biar lebih singkat. Misalkan di sini kita pilihnya ini apa, dari kolom ini nol dikali 2 2 min lambda 0 0, ditambah dulu dikurang nol, tidak muat, nol dikali 1 min lambda 2, sorry, nol harusnya nol 2 nol, terus ditambah 1 min lambda dikali determinan, ini panjang, 1 min lambda 2 min lambda. Nah, nanti dari sini kita dapat hasil kalkulasinya. Ini kan 0 0 0 0 0 0, atau cuma bagian sini yang ini doang kan. 0 kurangi 0, terus ditambah 1 min lambda dikali ini dikurangi ini, artinya min 1 min lambda dikali 2 min lambda dikurangi 4 sama dengan 0. Ini dan itu dari sini kita bisa apa? Bisa dapat persamaan kuadratnya gitu kan. Ini gue kupas dulu. Bisa. Ini lambda dikali min lambda min 1 dikali 2 min lambda dikali 2 dikali 2. 1 min lambda, artinya di sini dia lambda kuadrat dikurangi 2 lambda tambah lambda dikurangi 2 dikurangi 4. Lambda, lambda kuadrat kurangi lambda dikurangi 6 sama dengan 0. 1 min lambda, lambda min 3, lambda plus 2.
Di sini kita punya tiga ini ya, tiga eigenvalue buat diuji. Lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan 3, lambda 3 sama dengan min 4. Min 4, min 2. Nanti habis kita dapetin lambdanya, kita uji satu-satu, cari eigenvektornya. Ini lumayan lumayan lama sih sini kita ngulik hitungnya. Jadi dapat dari eigen sini kita cari satu-satu. Lambda 1 sama dengan min 1 artinya kan jadi maksud saya apa? Maksudnya itu min 1 min lambda ini kalau nggak salah 2 0 2 1 min 1 di sini juga ya 0 0 0 1 min 1 min 1 harusnya salah bu. Min 1 ini 2 min 1 sama dia 1 min 1. Maka si ini matriksnya ini jadi min 2 2 0 2 1 0 0 0 0. Nah, ini kita ini ya pakai boleh di ini kita cari low echelon formnya terus dan ini kita sebenarnya langsung aja nulis space nggak masalah gitu karena ujungnya juga sama. Ini misalkan dia artinya x1 x2 sama x3. Nanti kan jelas sih dua variabel apa ini boleh Gauss Jordan atau gimana terserah. Nanti hasilnya misalkan pertama kalau gue suka pakai Gauss Jordan pakai metode pivot, dari sini kita tembak oh, ya udah ini jadi pivotnya, ini kita ubah jadi satu dulu yang pertama, artinya dibagi min 2 kan satu, jadi ini satu min 1 0 2 1 0 0 0 0. Terus itu yang ini dikurangi satu dikali satu min 2. Nanti didapatnya begini, terus di ini row 2 dikurangi ini 2 row 1 nanti dapat 1 min 1 0 0 3 0 0 0 0. Ini kenapa gue bilang kalian mau nulisnya 0 yang mau dimasukin nggak apa-apa gitu kan, karena kalau null space kan yang uh, matriks apa sorry yang matriks yang baris satunya lagi kan dia juga oh sorry kolom satu lagi kan juga ini juga nol gitu kan, jadi ya udah nggak ngaruh ke perhitungan, nggak ngaruh ke bentuk ininya. Nanti kalau misalkan ada yang variabel bebas yang 000 atau misalkan hapus semua itu juga bakal ketahuan nanti kan. Nah di sini juga di titik ini kan udah jelas ya, artinya udah bisa udah kita bersihin aja ya udah 1 3 0, tapi ini artinya juga bisa di satu. Gue kepikiran deh harusnya gue pakai OneNote deh, karena OneNote page-nya unlimited, tapi ya udah.
lanjut. Lanjut tadi saya mana? 1 0 0 3 0 0 0 0. Itu lanjut artinya per 2 dikali sepertiga 1 min 1 0 0 1 0 0 0 0 itu row 1 ditambah row 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Di sini dia kan X1, X2, X3. Ini X3 itu variabel bebas. Terus X1-nya itu dia, ini kan kita masukin ke null space ya. Kalau masukin ke null space. Dari ini biar cepetnya ya. Dari awal aja gitu, biar gak usah nulisin bersama null space-nya lagi. Untuk 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. X1 sama dengan 0, X2 sama 0, X3 dengan T. Jadi hasil vektornya atau matriksnya itu 0, 0, T, 0 space-nya itu artinya 0, 0, 1. Nah, ini dia jadi eigenvektor pertama. Karena lambda satunya dia 1, maka ini dia P1 hitungannya. P1 sama sekian. Nah, ini diulangin buat nilai lambda kedua dan lambda ketiga kalian. Nah, ini yang ngebuat ini ya, tips cepatnya sama tips hati-hati sebenarnya, 2 tips. Tips cepat itu langsung di null space. Langsung ubah ke null space buat cari eigenvektornya. Sama ada hati-hati ya. Maksudnya ini kan online, gue yakin kalian banyak yang ini saling passing-passing jawaban. Nah ini tuh semester kemarin tuh ada kelas yang kena kasus, banyak yang di nolin UASnya karena ya udahlah banyak yang ini kan passing-passing contekan kan. Nah kalian sadar nggak soal ini tuh matriks P-nya, P sama D, P dan D itu ada beberapa variasi. Kan ada 3 eigenvektor kan. Dalam kan kalau misalkan D ini kan dia bisa D itu kan dia intinya bentuknya gini. Lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 0 0 lambda 3 ya. Nah, ini tuh hasilnya bisa beda-beda tergantung kalian nyatainnya lambda 1 itu apa, lambda 2 itu apa, lambda 3 itu apa. Ada ini ada banyak variasi. Jadi kalau misalkan nih, semoga nggak kejadian ya, satu kelas gitu, lambda 1, lambda 3 sama semua gitu. Itu bisa jadi ada indikasi gitu, bisa dicurigai, ini hati-hati banget. Nanti karena dari sini ya, kalau lambda 1, lambda 3-nya beda, maka matriks P-nya juga bakal beda urutannya gitu. Ini cara ini bisa beda, ini bisa beda juga. Ini kalian hati-hati banget, jadi saran gue kalian hitung sendiri aja gitu, dan lambda 1, lambda 3-nya tuh ya tadi kan bisa beda-beda ya, tergantung dari hitungan kalian dan nentuin lambdanya gimana. Boleh urutan dari minusnya atau apa, kan tergantung dari nyelesain ini persamaan kuadratnya gitu. Ini hati-hati banget nih, gua kasih tips cepatnya, langsung ubahkan null space punya eigenvektor, terus hati-hatinya quotientnya P sama D ini variasinya banyak gitu. Makanya yang penting kalian step cari step cari eigenvalue sama eigenvektornya benar. Masalah nanti hitungannya gimana itu belakangan karena dosen ngecek
dosennya tuh ngeceknya nanti kalian pakai step apa aja. Oh, kalau stepnya itu apa aja, dapat nilainya gimana. Nanti kalau sama persis, kalau kalian lihat tuh sama persis ya udah bisa kena indikasi. Jadi hati-hati aja. Lanjut nomor 5. Ini udah sejam. Pas kita ngebut aja kisahnya. Nah, nomor 5 ini transformasi linear ya. Jadi bisa di sini transformasinya di X1 X2, transformasi jadi X1 sampai 2 X2, terus jadi min X1 0. Yang pertama, nah ini ada pengubah basis lagi, ini paling nyebelin, ini panjang. Jadi dari aksen, dan uh, ada dua kemungkinan basis dengan masing-masing basisnya itu kalau B 2 dimensi, kalau T 3 dimensi. Kalau B aksen 3 dimensi. Nah, terus kalau misalkan X untuk 42, tentukan transformasi linearnya si X tapi dalam basisnya si B. Gitu. Nah, oke. Di sini artinya yang A gitu, matriksnya terhadap basis. Jadi misalkan kita punya transformasi dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, itu kita tulisin dulu jelas kitanya gimana, terus basis dari si B aksennya itu apa, basis dari si B-nya itu apa gitu. Nah, step satunya gimana? Pertama masukin sub himpunannya si B, kan si B 2 dimensi ya. Si B ke T, artinya kita bisa masukin U1 sama U2 ini ke jadi X1 sama X2 gitu. Kita anggaplah hasilnya ada dua kemungkinan kan, kalau yang masukin U1-nya, kalau U1 dapatnya setelah itu W1, kalau U2 dimasukin namanya dapat setelah formasi itu W2 gitu. Dengan W-nya itu artinya matriks 3 dimensi. Nah, artinya step 2, cari komponen matriks T-nya. Jadi misalkan kita punya kan ini punya matriks P1 gitu. Itu tuh dia pakai cara yang tadi lagi, matriks pengubahnya gitu. Jadi kita ada ini matriks basisnya si B aksen itu berapa? Ini artinya ada dua kali hitung ya. Ada dua kali hitung. Buat W1 sama W2 kita masukin ke persamaan ini, nanti kita dapat eh, transformasi ini buat nyari ini transformasi dari UI di domain B aksennya gitu. Jadi hasil yang dari B gitu, basis B dikali basisnya B aksen, nanti kita dapat si hasil transformasi di domain B aksen. Nah, nanti kan dari sini si kalau yang ini kan ada ini ya, ada dua nilai ini ya, apa, dua kali basis yang dimasukin, ada U1 U2. Nanti pada basis U2 nanti kita dapat eh, transformasinya di U1 di domain B aksen sama di hasil transformasi U2 di domain B aksen juga. Nah, ini uh, dia jadi komponen X1 sama X2. Nah, terus kita susun matriks T. Isinya X1 sama X2 disusun. Ini kan hitungannya lumayan panjang, kalian bisa cek aja di diktat hasil hitungannya. Buat tipsnya, kayaknya ada yang kurang kayaknya. Yang B-nya belum gue ini ya. Ya, yang B-nya belum. Ini buat tipsnya langsung fokus, ini nggak ada sih, ini emang lama gitu.
Emang cukup panjang nyarinya yang nomor 5 ini. Ini kalau nggak salah nomor yang paling banyak dikosongin deh waktu apa? Waktu UAS gue soalnya ya capek nguli panjang banget. Nah, kalau misalkan buat nyari hasil transformasinya, tapi dia di basis di ruang vektor B di basis B itu caranya tinggal yang pertama sama kayak yang ini nih, sama kayak yang cara nomor ruang. Nah, nih cara alternatif yang ini. Sebenarnya kalian bisa aja pakai cara yang pengalian domain gitu, cuman kan cukup lama. Itu langsung aja. Jadi yang cara yang B itu yang pertama kita ini ya apa ubah ubah dulu ke basis ini ke basis B. Step 1 ubah X ke basis B. Artinya B sama dengan AB kali X. Terus step 2 kalau udah diubah ke domain B gitu. Kalau udah di apa kalau diubah itu ya ini sih tinggal dimasukin masukan. Nah, itu yang buat nomor 2. Kita lanjut caranya bisa dilihat ke ini di diktat. Nah, mungkin nomor 6 ya, ini variasinya juga transformasi linear. Diketahui ada transformasi linear dari ruang 2 ke ruang 3 dengan TAB sama dengan transformasi dari A faktor AB, D itu masukin yang pertama 3A tambah B, A kuadrat, B kuadrat. Nah, ini tuh diminta uji aksioma aja ya. Jadi yang diubah, ini untuk menguji aksioma kita nggak usah ribet, kita tinggal apa masukin aja nilainya, terus kayak yang digambar untuk T, U tambah V dengan transformasi dari U tambah transformasi dari V, kalau T dari CU itu sama aja apa transformasi U-nya itu dikali skalarnya gitu. Yang pertama, misalkan ada V artinya anggap aja U1 T ini ada 1 U2 dengan ini artinya 3 1 tambah V1 U2 tambah V2 sama dengan 3 U1 tambah V1 ditambah U2 tambah V2 per U1 tambah V1 kuadrat per
U2 tambah V2 kuadrat. Nah, kalau misalnya TU1 sama TU2 itu artinya 3U1 tambah U2 per U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, sedangkan V1 per V2 sama dengan 3V1 tambah V2 V1 kuadrat V2 kuadrat. Nah, ini kan kalau ditambah ini kan bisa kita lihat aja nilainya. Yang pertama aja yang dari sini beda ya. Di sini kan jadinya kalau T1 tambah U2 V1 V2 itu jadi 3U1 tambah 1 tambah U2 tambah V2 V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah U1 kuadrat tambah V1 kuadrat U2 kuadrat tambah V2 kuadrat. Di sini kan mungkin baris satunya sama, row satunya sama, tapi ini sama nih. Tapi sisanya beda. Artinya eh, aksioma satu nggak terpenuhi. Nah, yang kedua itu kalau kita masukin C, artinya kita harus uji lagi. Oh, nggak bisa share. Jadi ini aksioma satu tidak terpenuhi. Untuk yang CU1, CU2 sama dengan masukin aja 3CU1 tambah 2 CU kuadrat CU2 kuadrat. Ini biasanya yang buat beda tuh karena ada kuadratnya ya. Karena kalau di sini kan kita langsung bandingin aja kalau CTU ya. Kalau di sini kan jadi C kuadrat U1 kuadrat. Kalau T ini kalau diubah dulu ke ditraktor dulu baru kali C kan dia bakal C U1 kuadrat. Ini kan beda. Artinya aksioma 2 nggak terpenuhi. Itu aja untuk nomor 6. Nah, terus lanjut yang soal gabungan. Ini mungkin gue nggak ini ya karena waktunya udah lama juga gue bakal singkat aja nih bagian 2 ini. Nah, untuk yang nomor satu itu dikasih ruang ini ruang vektor order kali 3 dengan nilainya sekian. Nah, itu yang ditanya yang A itu basis dari ruang vektor M, yang B itu koordinat vektor A. Nah, ini intinya kalian harus di soal ini kalian harus nulisin ini ya, masing-masing stepnya berikut. Ini itu harus jelas di untuk yang bagian A atau bagian B. Yang pertama itu kan basis. Kalau di ini kan dia istilahnya masih nggak jelas nih variabel banyak. Yang pertama substitusi variabelnya dulu. Jadi masukin A-nya di F, B-nya jadi G, B-nya jadi G sama H, C-nya jadi 3G min I, D-nya jadi sekian, D-nya jadi G plus I, terus si E-nya jadi H sama I. Nanti kalau kalian perhatikan nanti variabelnya bakal berubah jadi cuma jadi F, G, H, I jadi 4 gitu. Dari 9 variabel jadi 4 variabel. Nah, habis kalian masukin nanti kalian pecah uh, per variabelnya ya. Maksudnya kalian pecah per variabelnya, di penjumlah variabelnya. Di sini artinya uh, dari ini dari A, B, C, D, E, F, G, H, I,
ini disubstitusi, semuanya dulu substitusi, habis itu dan ubah di domain. Ubah ke penjumlahan dari penjumlahannya. Nanti kan sisanya bakal ada variabel f, g, h, sama i. Nanti kalian dapat matriks ini, dan f tambah matriks ini, g tambah matriksnya h, matriks i. Nah ini tuh matriks ini misalkan i 2 4. Nah ini tuh jadi basisnya. Jadi dijumlahin nyusun basis. Nah ini kok bisa gitu, kok bisa matriks 3x3 jadi subhimpunan dari basis, jadi penyusun dari basis, maksudnya di dimensi gitu. Ini 4 dimensi artinya. Ya bisa aja gitu, tapi nanti kalau visualisasinya bakal lebih kompleks gitu. Jadi yang pertama substitusi variabel, ini substitusi dulu, dekomposisi barang variabel, habis itu nyatakan sebagai basis. 3 step itu aja. Lalu koordinat relatif artinya kita nyatain si A ini dalam basis S. Jadi caranya gitu. Caranya setelah disubstitusi ini kita buat dia sama dengan si matriks A ini. Jadi buat persama matriks basis dengan vektor awal gitu. Jadi matriks basisnya itu setelah disubstitusi, ini yang A, ini yang B. Artinya ini yang habis substitusi M dari substitusi sama dengan A. Nanti cari nilai F, G, H, sama I. Nah, nanti kan jadi kalian dapat nilai F, G, H, sama I-nya. Nah, itu nanti jadi koordinat vektornya, kalau vektor A relatif terhadap si M-nya. Ini kayak kalau misalkan ininya, kayak kalau misalkan normalnya ya, kalau di Cartesian itu kita nyatainnya dalam X, Y, Z, ini nyatainnya dalam si F, G, H, I aja. Dengan nilainya itu masing-masing beda-beda. Itu buat yang nomor 1, lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sama kayak nomor 6-nya, yang tahun sebelumnya. Nah, ini kok persis. Nah, ini persis ya. Ya udah, caranya sama kayak yang tadi, kita uji aksioma, terus lanjut yang nomor 3 gitu. Yang nomor 3, apakah basis S dengan nilai sekian itu sama dengan merupakan basis dari M2 itu enggak. Nah, mungkin syaratnya dia seperti tersebut ya. Syarat yang pertama dia harus span. Span itu dia romber penuhnya gitu. Jadi misal kalau pada diagram XY gitu, span itu maksudnya apa? Span itu dia bisa dibagi jadi kesatunya gitu. Dia misalkan kalau span X kan, kalau X itu 1, 1, 0. Kalau Y kan 0, 1. Nah, itu dia independen, nggak terdiri dari subhimpunan lainnya gitu. Itu maksudnya span. Yang kedua itu bebas linear, sama sih. Bebas linear sama span itu berhubungan erat gitu. Kalau dia bebas linear, dia span biasanya. Nggak pada juga. Ya, lanjut. Jadi kalau soal kayak gini caranya itu gimana? Step pertama uji dimensi. Uji dimensinya itu dia yang pertama kan M22. M22 itu maksudnya apa? 2 kali 2 kan. Dan dihitung, ternyata kalau gitu ada 4 dimensi gitu. Nah, nanti kan misalnya S-nya itu U1, U2, U3, U4, ini kita masing-masing, ada 4 subhimpunan, dan kalau misalkan semuanya itu Y basis, artinya dia 4 dimensi. Yang pertama terpenuhi. Step 2, uji basis linear. Kenapa uji basis linear? Kalau misalkan dia bebas linear, maka dia span. Kalau dia span, maka dia bisa basis, itu syaratnya gitu. Disusun aja U1, U2, U3-nya ini, tapi ini kan dia sebenarnya di tulisannya sebagai ini ya, 2 kali 2 ya.
kita boleh ubah ini jadi anggaplah 4 kali 1 gitu, buat mempermudah uji bebas linearnya. Karena kalau enggak itu bentuknya ribet. Caranya kayak biasa, pakai pakai ruang null space. Jadi kita masukin U1-nya itu jadi ini kan 1 2 3 ya. 1. Ini kita masukin ke matriksnya ini, terus kita ubah jadi null space, terus kita hitung gitu. Ini cara bisa dilihat untuk hitung-hitungannya, bisa dilihat di ini. Bisa dilihat di diktat aja, karena lumayan panjang kalau itu ulang. Nah, nanti kalau udah dapat, kita bisa uji determinannya gitu. Ini sebenarnya bukan U1, U2, U3 sih, ini gue salah. Ini kita ubah ke sistem SPL. Coba ke matriks Gauss Jordan. Ini caranya sama, bukan sama yang ini. Bukan sama yang ini, dia sama kayak yang lalu-lalu. Sama kayak ini, cara alternatifnya diubah. Buat cari konstanta, kita ubah lagi, terus ubah ke matriks. Oke. Benar kok. Sama aja, nanti dapat ini. Sama rata. Nanti dapat low echelon formnya, low echelon matriksnya. Nanti diuji determinan, kalau misalkan nggak sama dengan 0, maka dia bebas linear, maka dia span gitu. Oke, ini buat nomor 3, nomor 4 itu, nah di sini transformasi dari ini ya, tapi 2 dimensi ke 2 dimensi juga dengan operatornya di bawah gitu. Yang pertama cari matriks standar A untuk hal T, terus yang kedua tentukan apakah matriks A itu didiagonalkan. Artinya kita harus ini uji syaratnya. Yang C itu jika A dapat didiagonalkan, cari matriks P yang mendiagonalkan A gitu. Mungkin pakai persamaannya tadi, apa gue selalu nulisnya itu sih. Ini makanya jangan buatnya malam-malam. Jadi ini harusnya dia P min 1 A P sama dengan D, dengan harus diingat P itu isinya eigenvektor, D itu isinya eigenvalue. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, P1, P2, P3. Oke. Yang pertama itu yang A, caranya dalam matriks standar aja. Jadi kita buat ini kan X1, X2, misalnya di sini 2X1, 2 min X2 jadi UX1, X2 sama V-nya itu jadi apa, X1 tambah X2. Nanti dibuat, nanti ketahuan bentuknya A itu hasilnya 2 min 1 sama 1, 1. Hasil dari ini aja gitu. Pernyataan dalam matriks X2.
Nah, nanti terus yang kedua, yang B, uji diagonalisasi gitu. Stepnya syaratnya dulu ya. Syarat diagonalisasi itu dia punya n eigenvector yang bebas linear gitu. Oh ya udah, artinya pertama cari vektor eigen, terus itu kita cari vektor eigennya. Terus diuji datanya 0, tidak sampai 0. Ini sebenarnya yang B sama C itu kerjainnya bareng ya, soalnya kan apa, di B itu nyari vektor eigen, di C kita nyusun si P-nya dari vektor eigen. Jadi habis dapat vektor eigennya dari apa, dari B, kita tinggal susun aja si P dari ini, dari vektor eigennya P1, P2 sampai P3 kita susun aja. Udah nomor 4 itu kayak gitu stepnya. Iya panjang, tapi tipsnya tadi ya, tipsnya di sini tuh sebenarnya hati-hati gitu. Dan apa, perlu diingat kalau misalkan dia bisa beda-beda urutannya, bisa matriks P ini urutannya bisa beda-beda tergantung kalian menyatakan nilai eigen sama vektor eigen itu yang mana. Lanjut yang nomor 5 itu ini ya, masalah one on one matrix ya. Kalau di sini transformasi dari dua dimensi P2 ke P4, sebenarnya dua dimensi ke dimensi. Tapi enggak sih, enggak. Ini bukan dimensi, ini P2 P4. Terus dengan transformasinya T P fungsi P X jadi P X kuadrat plus 1. Jadi inputnya X terus jadi X2 plus 1. Nah, yang pertama, apakah kalau uji transformasi linear kan tinggal kita masukin aja yang uji tadi. Ini tinggal masukin UV-nya lumayan banyak, enggak lumayan banyak sih, tapi kita beberapa kali hitung. Sebenarnya rumusnya gampang, cuman ya tadi aja banyak. Ini coba lakukan secara efisien. Lanjut, uh, ingat biar kalau ada salah satu nggak terpenuhin, langsung aja bilang nggak terpenuhin. Tapi kalau semua terpenuhi ya harus diuji semua dengan panjang. Nah lanjut, yang A itu kan tadi. Yang B, buktikan bahwa T adalah transformasi one on one. Ini lihat syaratnya, maksudnya one on one itu gimana? One on one itu jangan dia itu misalkan ada X sama hasilnya TX ya. Dia itu untuk satu asal jadi satu perubahan juga, nggak bisa dari dua asal jadi satu, atau dari satu asal bisa ngasilin dua hasil gitu. Nah, artinya di sini kita harus uji ya. Nah, ujinya itu kalau misalkan ini clue-nya ya, kenapa dia nggak transformasi linear? Karena dia ada nilai kuadrat. Kalau ada nilai kuadrat itu biasanya ada potensi hasilnya sama. Ada polinomial. Misalkan X itu ada min 2 sama, nggak harus min 2 sih. Misalkan ada dia eh, min 5 gitu, sama 5. Kan pasti min 5 kuadrat sama 5 kuadrat tuh sama kan. Jadi dengan ini hasilnya nggak unik karena dia ini bisa dari dua jenis X. Ini kan X kan, ini X ya nih. Dari dua jenis X jadi sama-sama kalau dimasukin kan, jadi ini hasilnya 26. Ini juga 26. Jadi kalau misalkan ini X, ini TX-nya 5 sama 5 tuh sama-sama jadi 26. Ini nggak min 5 juga, jadi kayak misalkan istilahnya eh, untuk transformasinya hasil ini real sama dengan hasil minus bilangan real. Nah ini kan ada dua asal, jadi nggak bisa gitu. Maka nggak one to one. Itu mungkin caranya untuk yang nomor 5. Ini mungkin terakhir
Ini udah pas ya kayak durasi ujian algebra linear 100 menit ya. Ini gue nggak ngerti sih gimana. Selamat mengerjakan nanti. Ini proses Gram-Schmidt. Nah, yang mungkin udah dijelasin tadi ya soal ortogonal sama ortonormal. Sorry, gue salah jelasin tadi yang orto apa lombangnya normal. Dia kurang 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 topi. Di halaman berapa tadi? Bentar gue. Uh, where? Nah, di halaman 8. Ini harusnya dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Pakai topi. Ya, itu normal. Dia kalau normal itu dia skalanya nilai 1. Kita lanjut yang nomor 20. Balik lagi kita ke ini nomor terakhir. Nah, ini hitung skalarnya, terus hitung ini harusnya distance ya. Ini kotak-kotaknya nggak kotak ini, nggak kotak inner product. Harusnya kotak bisa hitung jarak, hitung skalar, hitung jarak antara dua vektor, sama hitung inner produknya jika U dan V-nya sekian. Ini masukin aja. Kalau ini cara hitungnya bisa cek di ini di diktat, tapi yang diktat itu yang distance salah. Jadi dia harusnya U1 min V1 kuadrat tambah U2 min V2 kuadrat tambah U3 min V3 kuadrat. Gak usah dimasukin pengaliannya. Artinya hasilnya itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 akar 6 harusnya. Ya. DUB-nya itu harusnya akar 6. Bukan akar 12. Oke, lanjut. Yang pertama skalanya itu artinya masukin yang U aja gitu. Yang skala dari U itu artinya akar berapa tuh? Akar U1, U1 1 tambah U2 kuadrat 4 tambah 9, ini artinya akar 14. Ini U. Terus yang transformasinya tinggal kita masukin aja, nanti hasilnya 12. Bisa dilihat cara ini, coba hitung aja ya, rumusnya udah ada di depan. Nah, terus yang terakhir itu proses Gram-Schmidt. Gitu. Ada Gram-Schmidt proses, itu kayak di gambar sini. Nah, jadi si proses Gram-Schmidt ini tuh dia buat ini, buat mengubah suatu kumpulan vektor tidak rotasi jadi bahasa ortonormal. Nah, ini tuh kadang-kadang buat ngecek juga ya kira-kira dari kumpulan sini tuh bahasa ortonormal apa enggak. Nah, kan kita sebenarnya tinggal syarat-syaratnya ingat kan ortonormal itu kan saling tegak lurus artinya dan dia antar vektornya itu antar penyusunnya dia harus saling ortogonal. Kita bisa langsung ini aja kadang-kadang suka kelihatan gitu kalau misalkan nih kalau di kasus soal ini ya U1 kan 1, U2 itu 101, U3 itu 010. Ada yang penyusunnya gitu kayak U1 bisa dinyatakan dalam U2 dan U3, U2 juga artinya masing-masing vektor ini bisa dinyatakan oleh masing-masing lainnya gitu. Nah, itu maka kita harus step by step kerjain dulu. Yang pertama uji kebiasaan linear dulu masing-masing, nanti ketahuan yang bebas linear cuma 2 gitu. Dicek yang bebas linear cuma 2, maka nanti uh, nanti hasilnya agak lucu, tapi nggak apa-apa kita kerjain dulu aja. Nah, terus yang step 2 nih, oh kalau bebas linear lalu baru kita uji Gram-Schmidt.
nanti soalnya masuk kenapa kayak gini. Karena kalau misalkan diperhatiin yang di sini tuh yang kita uji cuma yang bebas linear doang. Nanti kan di sini kalau misalkan kita lihat pembahasan ya, nanti ketahuan di U3-nya itu di ortonormal tuh nggak terdefinisi. Kenapa ya? Karena yang apa? Karena si ini karena yang cuma ada dua vektor doang yang bebas linear, dua vektor. Ada dua variabel doang yang bebas linear. Salah satunya itu enggak gitu. Maka nanti basis ortonormalnya cuma ada dua. Nanti dua itu biar gak usah panjang-panjang ya. Jadi yang dari sini eh, yang di Gram Schmidt cukup dua subhimpunan aja. Ini bakal lumayan menghemat waktu kalian gitu. Ya, bebas linear. Oke, paling itu sih asistensi hari ini ya. Pas udah 400 menit, sorry banget ya. Ini udah udah ngelewatin cukup lama ngepas sama ngepas kayak jam kuliah sama jam ujian. Paling gue balikin ke Bima atau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja atau enggak boleh chat gue gitu. Bim, gimana Bim? Yo, kalau misalkan ada pertanyaan, Sabi ini via chat atau langsung open mic gitu, teman-teman yang pengen tanya. Tadi ternyata headphone gue kurang kurang kenceng jadi nggak kedengeran suaranya. Nah, ya udah. Ya, mungkin ada nih teman-teman yang pengen tanya, bisa via chat atau via open mic gitu. Ya, nanti kalau ada yang mau nanya tanya aja di line gue. Soalnya kan kalau kita jujur-jujuran mungkin ini dibanding cara ngerjain, soalnya cara ngerjain ini kan semuanya ada di internet gitu. Toh juga ujiannya open book kan ya. Ujiannya open book. Nanti teman-teman dibandingkan cara ngerjainnya bakal fokus. Saran gue sih latihan kalian kerjain sendiri gitu. Kalian kerjain sendiri yang walaupun ada solomannya juga didiktat gitu. Jadi itu kalian kerjain sendiri aja. Kalian kerjain sendiri dulu buat ngetes kira-kira kalian ngerjain waktunya berapa. Nah, terus cara lebih efisiennya kalian coba kira-kira step by step-nya ada sesuai belum yang diisi. Nah, terus yang terakhir itu biar gak salah hitung, ini mungkin cuma bisa waktu online ya. Itu kalian masukin kalkulator dulu, oh nanti hasilnya kayak gini transformasinya. Nanti kalian itu tapi harus tetap hitung sendiri. Nanti biar nggak salah variabel. Soalnya kemarin itu banyak nggak banyak sih tapi ada sih temen gue yang dia salah hitung terus ujungnya salah. Tapi itu pengurangan nilainya dikit kok. Walaupun salah hitung juga. Perlu diingat di ujian Alin ini yang diuji itu step by step-nya tadi nih. Kayak step by step-nya ini harus jelas gitu ya. Kalian nyatain misalkan skala dari U, kalian nyatain U-nya sekian. Nanti kalau kalian salah hitung gitu, ya udah nggak masalah, tapi caranya benar gitu. Definisinya benar. Si DUV-nya itu juga benar, ini juga benar seperti ini ya, tapi tinggal di inputnya aja. Sama kayak ngitung ini ya otonor pakai Gram-Schmidt. Yang penting step by step Gram-Schmidt-nya kalian yang benar gitu, kalian nyatain dengan benar. Nanti hasilnya beda tuh nggak masalah. Ya maksudnya nilai dikurangin sih, tapi ini kalau harusnya masih bagus kok nilainya. Soalnya kemarin tuh diceritain sama dosen gue, emang ini kan yang buat tim dosen ya, bukan cuma satu dosen doang. Kesepakatannya itu ujian aljabar linear ya lebih nguji konsep sama step by step dibandingkan nguji hasil hitungannya. Karena nanti juga mungkin Bima juga ingat di Aljut ya, dia Pak Wanovan bilangnya ya udah yang sama Pak Halim yang diuji emang cara ininya, nanti yang kalkulasi kan bukan kita, yang kalkulasi komputer sebenarnya. Udah sih, Ya gimana? benar. Jadi lewat komputer gitu diuji nyantar.
Iya, paling penting stepnya. Ya, tapi pas matkul alin tetap harus dihitung ya. Hmm. Sedihnya itu. Udah, gimana Dim, di stop record atau tutup? Kayaknya udah Iya, ada mungkin kalau beberapa misalkan nggak ada pertanyaan nanti bisa hubungin langsung di line yang sudah di apa diberikan oleh teman saya. Mungkin untuk kali ini asistensi kali ini mungkin dicukupkan ya. Sudah cukup kan? ya Sudah. boleh. Oke, ya. Oke, mungkin terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Mungkin sudah ikut dari awal hingga akhir, sudah mengapresiasi kita semua untuk melihat asistensi Diktat Alin kali ini. Mungkin mungkin dari saya atau Dika mungkin pamit undur diri untuk asistensi kali ini sekian. Kalau misalkan ada salah dalam dalam diktat mungkin maupun atau asistensi ini mungkin mohon maaf yang sebenarnya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, boleh lihat ya teman-teman. Oke, thank you. Thank you. Oke, Semuanya. thank you. Mantap Dik. Keren loh Dik. Anjir. Tadi Tahu masih sempat ada yang bingung tapi nggak apa-apa sih. Yang nomor 2 tadi kan. iya. Keren kan. Yang nomor 2 tuh yang 2 awal ya. Itu gue sempat dua yang ini, Yang cek apa? Cek aksioma tadi kalau nggak salah. Iya nggak? Iya, cek aksioma tuh salah masukinnya gak sih? Gue sempat bingung, soalnya agak beda yang gue hitung di depan sama yang di, kan gue ngitung ulang ya. Ngitung ulang kok agak beda. Ternyata aksioma salah semua habis dimasukin di transpose itu. Soalnya Ya itu sih paling tadi. kalau yang Oke. diktat yang diktat itu soalnya kan gue nggak ngitung ulang tuh waktu gue TPT-nya. Ini transpose.